Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Umah, mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya akan membuat video tentang teknik pengumpulan data untuk memenuhi tugas komprehensif dalam kompetensi penunjang. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono dapat didefinisikan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan dalam setting alamiah atau natural setting. Contohnya di rumah, di laboratorium, di forum diskusi, di seminar, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder atau sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Selanjutnya, bila dilihat dari cara pengumpulan datanya atau teknik pengumpulan data, maka data dapat dikumpulkan dengan interview, dengan dokumentasi, observasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jenis teknik pengumpulan data. Nah, jenis teknik pengumpulan data ini ada 5. Yang pertama wawancara, yang kedua angket atau kuesioner, yang ketiga observasi, yang keempat dokumentasi, yang kelima triangulasi atau gabungan. Nah, jenis yang pertama yaitu wawancara. Wawancara ialah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Nah, wawancara ini memiliki 3 macam. Yang pertama, wawancara terstruktur, yang kedua, wawancara semi terstruktur, dan yang ketiga, wawancara tidak terstruktur. Yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Nah, contohnya adalah, contoh pertanyaannya, bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap pelayanan pendidikan di kabupaten ini? Jenis yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara jenis ini termasuk in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas daripada interview terstruktur atau wawancara terstruktur. Nah, yang ketiga yaitu wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak terstruktur ini adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya. Contohnya, bagaimanakah pendapat Bapak terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula saat ini? Dan apakah dampaknya terhadap petani dan pedagang? Nah, teknik pengumpulan data yang kedua yaitu angket. Angket ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Nah, macam-macam angket. Berdasarkan jenis penyusunan item terbagi 3. Yang pertama, tipe isian, tipe 2 pilihan, dan ketiga tipe multiple choice. Berdasarkan subjek atau responden terbagi 2. Yang pertama yaitu angket langsung dan angket tidak langsung. Berdasarkan struktur terbagi 2, ada angket berstruktur dan angket tidak berstruktur. Berdasarkan sifat jawaban yang diinginkan terbagi 3. Yang pertama, angket tertutup, angket terbuka, dan angket kombinasi terbuka dan tertutup. Nah, yang ketiga yaitu observasi. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Yang terpenting dari keduanya ialah proses pengamatan dan ingatan. Nah, macam-macam observasi. Dari segi proses pengumpulan datanya terbagi 2. Yang pertama, observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Kalau observasi partisipan, peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas orang yang sedang diamati atau orang yang menjadi sumber data. Sedangkan observasi non-partisipan ialah observasi yang dilakukan peneliti, namun peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen.
Selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan terbagi dua, yang pertama observasi terstruktur dan yang kedua observasi tidak terstruktur. Observasi terstruktur ialah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tepatnya. Sedangkan observasi tidak terstruktur ialah observasi yang tidak dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Nah, yang keempat yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Nah, dokumentasi terbagi dua. Dokumentasi tulisan, contohnya biografi, catatan harian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu gambar, contohnya adalah foto, sketsa, gambar hidup, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu karya. Karya bisa berbentuk karya seni, bisa patung, bisa film, dan lain-lain. Yang kelima yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Macam-macam triangulasi. Ada tiga. Yang pertama adalah triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, yang ketiga triangulasi waktu. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang telah diperoleh dengan beberapa sumber data. Nah, triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dengan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu triangulasi waktu. Waktu sangat mempengaruhi terhadap kredibilitas data. Nah, data yang diperoleh dengan teknik wawancara di pagi hari akan ketika narasumber masih fresh, masih segar, belum memiliki masalah, cenderung akan memberikan data yang lebih valid. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, and comment.